Video 3 pesepatu roda meluncur di tengah kemacetan ibu kota Jakarta beredar di media sosial. Seolah tak takut celaka, mereka meluncur dengan kecepatan tinggi di antara celah kendaraan sambil merekam satu sama lain. Polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memeriksa kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku. Menurut Kanit Lantas Polsek Metro Tanah Abang, AKBP Hartono Setiawan, aksi nekat itu telah melanggar aturan karena jalan raya hanya diperbolehkan untuk kendaraan bermotor. Jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan bermotor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini dikandung maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk patuhi aturan berlalu lintas. Ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun pun bisa dikenakan bagi pelanggar aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ayus Pagi dengan informasi Satuan Reserse Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap 4 pelaku peredaran cartridge vape yang mengandung zat etomidate jaringan internasional. Tim Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah ruko tempat penyimpanan cartridge vape mengandung zat etomidate jaringan internasional. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 8.500 buah cartridge vape mengandung zat etomidate dari sejumlah lokasi. Petugas juga menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Pengungkapan kasus cartridge vape mengandung zat etomidate ini merupakan yang terbesar dan terbanyak dalam kurun waktu 2 minggu di bulan November 2025. Bahwa ternyata dari 4 orang ini, semuanya barang cartridge pot mengandung etomidate ini berasal dari 1 orang, yaitu inisial B. Inisial B ini seorang warga negara asing yang tentu akan kita terus lakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana supaya kasus ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 12 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Kota Padang, Sumatera Barat diamankan polisi setelah terekam kamera pengawas pencuri di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang. Tidak main-main, hanya dalam sehari pelaku ini menggasak uang dan ponsel milik pedagang di 4 tempat berbeda. Inilah rekaman kamera pengawas di salah satu toko kawasan Pasar Raya Kota Padang. Tampak seorang remaja berkemeja merah masuk ke dalam toko saat pemiliknya sedang tidak ada, lalu menggasak uang dari dalam tas yang terletak di dalam toko. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial AN 15 tahun. Pelaku ditangkap saat hendak menyembunyikan barang hasil curiannya di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Raya. Saat digelandang petugas, pelaku nyaris diamuk oleh para korban yang geram, namun berhasil diselamatkan petugas. Pencurian tadi kita temukan 2 TKP dalam 1 hari yang sama. Yang pertama tas, yang kedua tas juga di toko sepatu berisi uang 2,5 juta lebih kurang. Tahu pas tahunya aku sekitar jam 12, tasnya udah jatuh ke bawah. Oh, dompet udah terbuka, isi kosong semuanya, duit semuanya kosong. Setelah diinterogasi, terungkap pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda di kawasan pertokoan Pasar Raya dalam 1 hari saja. Total kerugian para korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Ada korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut orang tua, usai diculik korban ini menunjukkan perubahan perilaku. Balita korban penculikan di Makassar menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Kami di sini datang untuk penanganan trauma healing. Jadi lebih ke pendekatan ke anak, jangan sampai ada trauma dan sebagainya. Ini tahap pertama karena kemarin beberapa hari ini kami tidak muncul dulu dari kepolisian karena terlalu banyaknya orang. Ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dan ini akan bertahap terus. Jadi kita mulai dari asesmen tadi, kemudian kami konseling masuk ya dengan trauma healing. Jadi kita mau melihat apakah anak ada trauma atau tidak, tetapi kami nggak bisa jawab sekarang. Sementara itu, menurut orang tua, korban merupakan anak yang aktif dan mudah akrab dengan orang lain. Namun kini menunjukkan perubahan perilaku usai menjadi korban penculikan. Kan biasa dia memukul pelan, dia agak-agak keras gitu. Oh gitu, berarti lagi agak agresif. Korban yang masih berusia 4 tahun diculik selama 6 hari. Polisi mengungkap korban dijual seharga 80 juta rupiah oleh jaringan pelaku lintas provinsi. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terpleset saat hendak duduk di pagar besi pembatas, seorang mahasiswi perguruan tinggi di Bogor terjatuh dari lantai 3 kampus. Korban alami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif. Inilah detik-detik seorang mahasiswi terekam kamera pengawas jatuh dari lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Korban terjatuh diduga terpleset saat hendak duduk di atas pagar besi gedung tersebut. Peristiwa ini bermula saat korban sedang istirahat di lantai 3 gedung usai mengikuti ujian tengah semester UTS di kampusnya. Pada saat hendak menaiki pagar, naas korban terjatuh hingga alami luka berat. Mau turun buat sholat zuhur. Nah, saya sempat ngelihat ada orang, bocahnya masih di situ, tapi cuma baru kayak cuma duduk di pagar doang. Terus ya udah saya turun naik lift. Saya turun dari lift, dia jatuh. Kini korban mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.